Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Salam. 3 akan mendiskusikan tentang konseling behavioristik. Pertama, kita bahas sejarahnya dulu atau asal-usulnya. Ada yang tahu tidak sejarah dari perkembangan pendekatan behavioristik? Aku tahu. Kalau sejarah perkembangan behavioristik itu behavior lahir sebagai reaksi terhadap introspeksi atau yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan psikoanalisa, yaitu yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme itu ingin menganalisis bahwa hanya perilaku yang tampak yang dapat diukur, dilukiskan, dan dapat diramalkan. Nah, aliran ini lebih memandang kepada individu itu tidak pada sisi jasmaniahnya atau sisi mentalis seperti kecerdasan, bakat, minat, dan lain-lain, tapi lebih ke perasaan dan juga kegiatan belajar. Nah, teori belajar behavioristik ini merupakan teori perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, di sini nih ada 3 tokoh. Yang pertama itu Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini seorang fisikawan Rusia yang terkenal karena eksperimennya tentang pembelajaran terkondisikan dengan contohnya itu pada anjing di awal pada tahun abad ke-20-an. Dalam penelitiannya Ivan Pavlov ini, dia menemukan fenomena yang dikenal sebagai kondisi klasik, di mana respon yang tidak sadar seperti air liur yang mengalir ketika makanan disajikan itu bisa dipicu oleh rangsangan netral yang sebelumnya tidak terkait seperti bunyi lonceng. Tokoh yang kedua itu ada John B. Watson. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang dianggap sebagai pendiri dari aliran behaviorisme. Nah, tokoh ini lebih menekankan bahwa perilaku yang dapat diamati yang harus menjadi fokus ilmu psikologi, bukan proses mental internal yang tidak dapat diukur. Watson juga terkenal karena eksperimen Little Albert, di mana dia menunjukkan bahwa respon takut pada tikus yang bisa dipelajari yang melalui kondisi. Tokoh yang ketiga yaitu ada B.F. Skinner. Nah, tokoh ini merupakan figur kunci dalam pengembangan teori behaviorisme modern. Tokoh ini memperkenalkan konsep operan conditioning atau pembelajaran operan yang merupakan proses pembentukan perilaku melalui konsekuensi dari tindakan tersebut. Skinner menyajikan teori tentang bagaimana perilaku diperkuat atau dihukum oleh lingkungan sekitarnya, dan dia ini juga menekankan pentingnya jadwal penguatan dalam pembentukan perilaku. Terus materi yang kedua itu ada perkembangan antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan psikologi yang lain. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mendapatkan informasi, bisa disampaikan. Aku mau nambahin yang setelah yang tokoh itu. Di sini dijelasin ada perbedaan antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan psikologi lainnya, seperti pendekatan psikoanalitik atau kognitif. Nah, perbedaan antara pendekatan behavioristik dengan pendekatan psikologi lainnya, seperti psikoanalitik atau kognitif, dapat dilihat dalam pemahaman mereka tentang sifat manusia, fokus intervensi, dan cara mereka menjelaskan perilaku dan pengalaman manusia. Berikut ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama tentang pemahaman manusia. Menurut behavioristik, memandang bahwa manusia itu sebagai produk dari lingkungan dan pengalaman belajar. Perilaku dipandang sebagai respon terhadap stimulus eksternal dan proses mental diabaikan atau diminimalkan. Terus menurut psikoanalitik, yaitu mengemukakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik dan dorongan tidak sadar, serta pengalaman masa lalu yang tertanam dalam alam bawah sadar. Kemudian menurut pemahaman dari kognitif, yaitu menekankan peran proses mental seperti pemikiran, interpretasi, dan persepsi dalam membentuk perilaku. Manusia dipandang sebagai makhluk yang aktif memproses informasi dari lingkungannya. Kemudian yang kedua,
fokus intervensi. Menurut behavioristik, yaitu fokus pada modifikasi perilaku yang konkret dan terukur melalui penguatan atau hukuman. Intervensi terfokus pada mengubah respon perilaku yang tidak diinginkan. Terus menurut pandangan psikoanalitik, intervensi bertujuan untuk menggali dan memahami konflik dan dorongan tidak sadar yang mendasari perilaku. Proses terapi biasanya melibatkan interpretasi, refleksi, dan penggunaan hubungan terapeutik. Kemudian yang menurut kognitif, intervensi bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir atau keyakinan tidak sehat yang mendasari perilaku. Teknik kognitif seperti restrukturisasi kognitif dan kognisi perilaku digunakan untuk mengubah persepsi dan interpretasi individu. Kemudian yang ketiga, pendekatan terhadap pengalaman. Ini berdasarkan behavioristik lebih cenderung untuk mengabaikan proses mental internal dan fokus pada perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Pengalaman individu kurang menjadi lebih fokus. Menurut psikoanalitik menganggap bahwa pengalaman masa lalu, bahkan yang terdapat dalam alam bawah sadar, memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku dan pengalaman saat ini. Kemudian, menurut kognitif, mengakui pentingnya proses mental dalam membentuk perilaku dan pengalaman individu. Pengalaman dipandang sebagai hasil dari cara individu memproses, memahami, dan menginterpretasi dunia mereka. Terus di sini juga ada pengertian dasar. Dan ada beberapa contohnya juga. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu ada sebab-sebabnya dari pengertian dasar. Aku mau nambahin untuk yang pengertian dasar. Itu di sini yang pertama itu ada definisi behaviorisme sebagai pendekatan yang mempelajari perilaku yang dapat diamati dan diukur. Jadi behaviorisme ini merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Peristiwa belajar semata-mata dilakukan dengan melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Jadi para ahli behaviorisme ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar juga merupakan akibat adanya interaksi antar stimulus dengan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Fokus utama dalam konsep behaviorisme adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar menstimulasinya. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Untuk yang kedua itu konsep bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Konsep bahwa perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan adalah salah satu prinsip utama dalam teori behavioristik. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, terbentuk dan dipertahankan melalui pengalaman belajar yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di sini ada penjelasan tentang konsep dalam teori behavioristik. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan eksternal.
Menurut teori behavioristik, lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu. Yang kedua, proses pembelajaran. Dalam teori behavioristik, pembelajaran adalah kunci untuk memahami perilaku manusia. Ini juga ada dua jenis kondisi utama dalam teori behavioristik. Yang pertama itu ada conditioning klasik. Yang kedua ada conditioning operan. Untuk selanjutnya ada penguatan dan hukum. Konsep penguatan dan hukum adalah aspek penting dalam teori behavioristik. Penguatan positif meningkatkan kemungkinan menjadi perilaku, sedangkan hukuman positif mengurangi kemungkinan terjadinya pelaku. Penguatan dan hukuman dapat diberikan secara langsung atau tidak langsung oleh lingkungan. Yang keempat, ada modeling atau pembelajaran dari contoh. Selain pembelajaran melalui conditioning, individu juga belajar dari contoh atau model dalam lingkungan mereka. Untuk selanjutnya itu ada fokus dan respon. Itu ada yang tahu nggak? Mic-nya hidupkan dah. Ya, sorry lupa. Nah, di situ lanjutan dari Mbak Nurul kan fokus pada respon atau tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Yang dimaksud dari fokus pada respon itu dalam teori behavioristik adalah bahwa perilaku individu dipahami sebagai tanggapan yang dapat diamati terhadap stimulus tertentu di lingkungan mereka. Dalam konteks ini, stimulus merujuk pada segala sesuatu yang dapat mempengaruhi individu, seperti objek, peristiwa, atau situasi. Nah, sementara respon adalah tanggapan atau reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus tersebut. Dalam teori behavior, hubungan antara stimulus dan respon menjadi fokus utama dalam memahami perilaku. Nah, di sini ada dua jenis conditioning utama yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara stimulus dan respon terbentuk. Yang pertama itu conditioning klasik. Dalam conditioning klasik, hubungan antara stimulus netral dengan stimulus yang secara alami memicu respon tertentu dipelajari melalui asosiasi. Nah, proses ini terjadi ketika stimulus netral secara konsisten dipresentasikan bersamaan dengan stimulus yang secara konsisten dipresentasikan bersama dengan stimulus yang secara alami memicu respon. Nah, yang kedua itu conditioning operan. Dalam conditioning operan, hubungan antara perilaku dengan konsekuensi dari perilaku tersebut dipelajari. Perilaku yang menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan atau memperkuat cenderung diperkuat dan diulang. Nah, sedangkan perilaku yang menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau dihukum cenderung dihindari. Nah, lanjutan dari prinsip-prinsip utama itu dari teori behavior itu yang pertama asosiasi. Prinsip asosiasi dalam teori behavioristik mengacu pada konsep bahwa perilaku dapat dipelajari melalui hubungan antara stimulus dan respon. Dalam proses pembelajaran, individu mengaitkan stimulus tertentu dengan respon yang muncul sebagai hasil dari stimulus tersebut. Prinsip ini menekankan bahwa pengalaman dan interaksi dengan lingkungan memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku. Contohnya, ketika seseorang mengalami rasa lapar, ia akan mencari makanan. Nah, setelah beberapa kali mengingatkan rasa lapar dengan makanan, individu akan terkondisikan untuk merespon rasa lapar dengan mencari makan secara otomatis. Nah, prinsip ini juga berlaku dalam pembelajaran. Misalnya ketika seorang anak mengalami kegembiraan saat belajar matematika, ia akan lebih cenderung
asosiasikan matematika dengan perasaan positif dan memperkuat perilaku belajar matematika. Yang kedua itu penguatan reinforcement. Prinsip reinforcement dalam teori behavior merupakan konsep yang menekankan pentingnya penggunaan pengaturan untuk memperkuat atau meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Dalam teori behavioristik, penguatan dapat berupa penguatan positif atau negatif. Keduanya memiliki dampak yang berbeda terhadap perilaku individu. Pengaturan positif terjadi ketika stimulus yang menyenangkan atau diinginkan diberikan setelah perilaku, yang kemudian meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Sebagai contohnya, yaitu memberikan hadiah kepada anak setelah mereka menyelesaikan tugas rumah merupakan contoh penguatan positif. Sementara itu, penguatan negatif terjadi ketika stimulus yang tidak menyenangkan atau diinginkan dihilangkan setelah perilaku, yaitu juga dapat meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Misalnya, kayak contohnya itu mematikan alarm mobil setelah menekan tombol yang tepat untuk membuka pintu mobil adalah contoh dari penguatan negatif. Nah, di situ ada lagi tuh penjelasannya itu, mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Oke, saya mau menambahkan dari prinsip-prinsip utama yang saya ketahui. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Dava penguatan kan. Yang saya pelajari itu untuk tambahnya itu penghukuman atau punishment. Jadi penghukuman atau punishment itu dalam teori behavioristik adalah konsep yang menekankan penggunaan hukuman untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Nah, dalam konteksnya ini hukuman itu konsekuensinya negatif yang diberikan setelah perilaku tertentu. Tujuannya mengurangi kecenderungan perilaku tersebut agar tidak terjadi lagi. Ada pula hukuman positif terjadi ketika stimulus tidak menyenangkan atau tidak diinginkan diberikan setelah perilaku, sehingga perilaku tersebut menjadi kurang mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Contoh nih, memberikan teguran kepada anak setelah mereka melakukan perilaku yang tidak diinginkan adalah contoh dari hukuman positif. Tapi ada pula yang hukuman negatif itu ketika stimulus yang menyenangkan atau diinginkan dihilangkan setelah perilaku yang juga dapat mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Misal, akses anak terhadap mainan kesukaannya, mereka melakukan perilaku yang tidak diinginkan, merupakan contoh dari hukuman negatif. Penggunaan hukuman dalam teori behavioristik bertujuan untuk mengubah perilaku individunya itu dengan mengurangi kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan melalui pengalaman, belajar, dan lingkungan. Yang selanjutnya ini ada generalisasi. Prinsipnya dalam behavioristik adalah konsep bahwa respon atau perilaku yang dipelajari oleh individu dalam satu situasi dapat juga muncul dalam situasi yang mirip, meskipun nggak identik. Dalam konteks teori behavioristik, setelah individu belajar satu perilaku atau respon tertentu dalam situasi tertentu, mereka cenderung memperluas perilaku atau respon tersebut ke sesuatu yang serupa walaupun tidak secara identik. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran tidak terbatas pada situasi atau konteks yang spesifik. Lalu ada pula ini diskriminasi. Prinsip diskriminasi dalam teori behavioristik adalah konsep yang menekankan kemampuan individu untuk membedakan antara situasi dan stimulus yang berbeda dan memberikan respon yang berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam konteksnya ini diskriminasi terjadi apabila individu mampu mengidentifikasi perbedaan antara situasi atau stimulus yang berbeda dan memberikan respon yang tepat terhadap situasi di setiap situasi atau stimulus. Ini berarti bahwa stimulus tidak hanya mampu merespon situasi yang serupa, tetapi juga dapat menyesuaikan respon mereka berdasarkan perbedaan dalam situasi atau stimulus. Contoh nih, seekor anjing yang telah dilatih untuk merespon perintah duduk hanya ketika diberikan perintah oleh pemiliknya saja, tapi tidak merespon perintah kalau orang lain yang nyuruh. Ini menunjukkan kemampuan diskriminasi. Prinsip diskriminasi penting dalam pembentukan dan pemeliharaan perilaku yang diinginkan. Seperti itu. Lalu saya jelasin lagi untuk yang proses karena itu masih nyambung sama yang atas, sama penjelasan tadi saya itu.
Yang pertama, conditioning klasik atau Pavlovian. Nah, dalam teori ini proses pembelajaran conditioning klasik Pavlovian adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembentukan asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang secara alami memicu respon tertentu. Proses ini terjadi melalui serangkaian presentasi stimulus netral bersama dengan stimulus yang secara alami menghasilkan respon tersebut. Seiring waktu, stimulus netral tersebut itu menjadi conditioned stimulus yang dapat memicu respon yang sama tanpa adanya stimulus yang semula memicu respon. Kalau untuk proses pembelajaran, pemahaman saya cuma di situ. Mungkin ada yang mau menambahi? Tadi sampai ke conditioning klasik ya? Ya, benar. Tahu sampean? Ya, lanjutannya itu yang operan kan ya? Tahu Ah, aku itu. Nah, conditioning operan itu ya, di teori behavioristik itu proses pembelajaran conditioning operan, sebuah konsep yang menekankan pembentukan asosiasi antara perilaku dengan konsekuensi dari perilaku tersebut. Proses ini melibatkan hubungan antara tindakan yang dilakukan individu dengan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari tindakan tersebut. Jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan atau memperkuat, maka hubungan antara perilaku dan konsekuensi tersebut diperkuat, dan perilaku tersebut cenderung diulang di masa depan. Sebaliknya, jika perilaku menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau dihukum, maka hubungan antara perilaku dan konsekuensi tersebut melemah, dan perilaku tersebut cenderung dihindari. Sebagai contohnya, dalam sebuah eksperimen laboratorium, seekor tikus ditempatkan dalam kotak yang dilengkapi dengan tuas. Ketika tikus menekan tuas, makanan diberikan kepadanya. Dalam situasi ini, tindakan menekan tuas adalah perilaku operan, sedangkan makanan adalah penguatan positif yang meningkatkan kemungkinan tikus akan menekan tuas lagi di masa depan. Proses pembelajaran conditioning operan ini menunjukkan bagaimana perilaku individu dapat memenuhi dan diubah melalui pengalaman belajar dengan lingkungan. Dan konsep ini menjadi landasan bagi banyak aplikasi dalam konseling. Yang selanjutnya itu observasional. Proses pembelajaran observasional atau modeling adalah sebuah konsep yang menekankan pembelajaran perilaku melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain yang dianggap sebagai model. Proses ini melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama, perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Pertama, individu harus memperhatikan perilaku model dengan cermat, mengidentifikasi aspek-aspek penting dan perilaku tersebut. Kemudian individu harus mampu mengingat perilaku yang diamati tersebut atau retensi untuk dijadikan acuan di masa depan. Saya lanjutkan di aplikasi dalam berbagai konteksnya. Penerapan konsep behavioristik. Yang pertama itu dalam pendidikan. Pendekatan behavior digunakan untuk merancang program pembelajaran yang efektif dengan menekankan pada penguatan positif dan negatif sebagai cara untuk memperkuat atau mengurangi perilaku siswa. Misalnya, guru dapat menggunakan penguatan positif seperti ujian atau hadiah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang kedua, dalam psikoterapi. Terapis behavior menerapkan konsep-konsep seperti conditioning operan dan desensitisasi sistematis untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan atau mengurangi kecemasan dari fobia pada klien. Ada juga di bidang manajemen perilaku. Pendekatan behavior digunakan untuk membentuk dan memperbaiki perilaku karyawan dalam konteks kerja. Manajer menggunakan penguatan positif, penguatan negatif, hukuman, dan existential untuk mempengaruhi perilaku karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Dan yang terakhir, dalam psikologi industri, konsep-konsep behavior digunakan untuk menganalisis dan memahami perilaku individu di tempat kerja, seperti motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Penelitian dan aplikasi praktis dalam psikologi industri sering menggunakan prinsip-prinsip behavioristik untuk mengembangkan strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan serta efektivitas organisasi secara keseluruhan. Sekian penjelasan atau diskusi dari kelompok 3 tentang behavioristik. Kita lanjut materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.